Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskannya untuk aplikasi inventory atau slip mapan untuk namanya. Nah, di sini untuk halaman awal atau tampilan itu ada loginnya ya. Itu kita login menggunakan username dan juga password. Di sini ada dua role, yaitu ada admin dan juga ada staff. Jadi hanya dua pengguna yang bisa mengakses slip mapan ini. Di sini juga kita udah kasih validasi ya. Kalau misalkan dia masuk mengakses apa namanya hak akses yang tidak boleh, nah dia akan menampilkan alert dulu. Ups, maaf, aksesnya ditolak gitu kan. Jadi dia tuh harus login dulu seperti itu. Jadi dia nggak bisa langsung asal misalkan langsung ke user gitu, yang kayak tadi ini ya. Nah dia nggak bakalan mau dia. Jadi kita harus login dulu ya. Oke, di sini saya refresh lagi dari awal ya. Di sini kita masuk sebagai admin aja dulu ya, karena perbedaan antara admin dan staff itu nggak beda jauh. Jadi untuk si admin itu dia ada satu menu tambahan yaitu untuk mengelola usernya. Nah sisanya itu sama hak aksesnya sama staff. Jadi kita login sebagai admin dulu ya. Di sini masukin username-nya. Nah di sini saya contohin kalau misalkan passwordnya salah. Nah, di sini ada peringatan atau alert ya. Passwordnya itu salah. Berarti kan ada kesalahan di passwordnya seperti itu. Oke, kita masukin password yang benar. Kemudian kita login. Nah, ini ada tampilan awal ya. Ada dashboard, di sini juga ada menu data masternya, ada data transaksi nanti dan juga laporan. Nah, di sini bedanya staff sama admin itu hanya di sini saja. Kalau admin itu dia bisa mengelola data usernya ya. Kemudian juga di sini ada nama dari si adminnya atau si usernya ya. Kemudian ini ada untuk menu loginnya. Oke, kita ke data user dulu ya. Yang simple dulu. Nah, di sini baru dua ya yang saya tambahin yaitu ada Aldi juga dan juga Sahrul ya. Di sini kalau misalkan pengen tambahin usernya bisa ya. Misalkan namanya Tegar gitu. Username-nya misalkan sama nih username-nya kayak si Aldi itu. Kan harusnya nggak boleh kan. Kita masukin passwordnya 12345, jabatannya misalkan apa gitu, COO atau CTO, CTO perusahaan itu misalkan. Bagiannya apa, bagian informasi, contohnya aja. Oke, terus di sini pilih mau sebagai apa, mau admin atau mau jadi staff dianya. Misalkan di sini sebagai staff aja dulu. Nah, ini kan namanya username sama ya. Jadi kan harusnya nggak boleh kan username sama itu. Kan username harus unik. Kalau misalnya kita tambahkan, nah dia nggak mau nih. Ini username tuh udah ada gitu. Dan untuk passwordnya juga kembali dikosongkan sama role-nya juga dikosongkan. Jadi kita ganti ya misalkan Tegar Aldi misalkan. Passwordnya masukin lagi. Kemudian pilih role-nya dia sebagai apa. Staff aja ya. Kita add. Nah dia bakalan nambah kayak gini ya. Terus ini untuk editnya misalkan mau edit apanya gitu. Tinggal di edit aja. Nah, ini juga ada edit user success. Ini untuk pencariannya misalkan mau nyari yang staffnya aja, nanti yang muncul staffnya aja gitu. Atau nyari jabatan yang ininya CTO. Nah, berarti kan dia CTO aja gitu. Kalau mau delete tinggal delete nanti sini. Ini saya delete ya. Nah, udah kehapus ya. Kemudian ke merek ya. Ini data master tuh ada 4. Ada merek, satuan, kondisi, sama nanti untuk data barangnya. Nah, sebelum masukin data barang, di data barang ini kan ada beberapa ini ya.
Contoh aja ini kan ada satuannya terus sama mereknya. Berarti kan kita harus masukin si satuannya sama mereknya dulu kan. Nah, berarti kan kita harus masukin ke sini, ke data merek dulu nih berarti yang harus ditambahin. Di sini baru satu, ada baru Lenovo doang. Contoh aja ini mah. Kalau kita add, terus kita misalkan masukin Asus. Kita add. Nah, nanti pas di add barang ini, nanti dia ada dua. Jadi kan Lenovo doang, jadi ada Asus tuh. Oke, kita balik lagi ke merek. Kalau misalkan pengen ganti, ya tinggal ganti nanti. Terus kalau misalkan pengen delete, delete. Terus pengen cari, ya sama ya. Hampir semua fungsinya. Kemudian untuk satuan, satuan kan kayak unit atau kilogram atau apa kan, atau butir misalkan di sini. Nah, ini nambahin aja butir. Terus kalau misalkan pengen edit, delete, ya mau cari juga bisa. Terus di kondisi, ini kondisi kan yang kemarin kan ada yang baik, ada yang kurang tidak tidak baik mungkin. Bisa ditambahin di sini misalkan kurang kurang baik. Nah, ditambahin sini kan. Kalau misalkan pengen edit, ya edit. Tinggal delete, delete. Kalau misalkan pengen cari, ya dicari aja. Kemudian di sini baru ke barangnya nih. Nah, untuk barang kan kita add, misalkan nih kode juga udah otomatis ya. Di sini kan baru dua barang nih. Baru satu sama dua. Nah, berarti kan ini kan tiga kan jadinya. BRG 003. Misalkan nama barangnya kan tadi Asus ya. Misalkan Asus A12Z contohnya. Stok awalnya kan kosong. Ini kan hanya untuk menambahkan add barang ya. Nanti kalau misalkan pengen nambahin stok, berarti dia masuknya ke transaksi nanti nih, barang masuk. Oke, pilih mereknya Asus. Ininya unit ya berarti ya, bukan butir. Ini tanggal pengadaan itu hari ini ya, tanggal 9 ini. Dan keterangannya apa misalkan baik. Oke. Atau misalkan kita salahin dulu nih. Lenovo. Ini kan Asus, berarti kan nanti kita edit nih. Misalkan kita add barang dulu. Nah, di sini udah ada ya, mereknya Lenovo, ininya Asus. Berarti kan kita harus edit nih. Dan ini juga stoknya kan masih nol ya, karena baru input data barangnya aja. Untuk stoknya kan nanti di transaksi. Kita edit, kita ganti aja di sini. Jadi Asus. Kita edit barang. Nah, dia nanti jadinya mereknya Asus gitu. Jadi kan kalau misalkan kita pengen cari nih, pengen nyari merek Lenovo. Nah, berarti kan yang muncul di sini Lenovo semua. Atau pengen misalkan satuannya pengen unit misalkan. Berarti kan unit gitu. Atau pengen keterangan yang ininya baik misalkan. Nah, berarti kan ini keterangannya baik. Tinggal cari aja sih itu. Terus di sini berarti kan kita masuk ke transaksi ya. Masuk. Berarti kan transaksi masuk kan barang yang masuk ke gudang ya atau ke perusahaan. Di sini kita add. Nah, ini untuk tanggalnya otomatis ya untuk hari ini. Kalau misalkan pengen di hari sebelum juga bisa. Kalau misalkan ada kesalahan nanti bisa edit juga. Terus pilih nih barangnya mau yang mana nih. Kan ada barang 1 2 3 kan. Misalkan tadi kan stok awalnya kan yang Asus nih kosong ini. Kita tambahin kan. Berarti kan ada barang masuk nih. Barang masuknya berapa? Misalkan contohnya 10. Kita select kondisi, kondisinya baik misalkan. Kita add di sini. Nah, berarti kan sini Asus barang ini jumlahnya ditambah 10 kan, berarti kalau misalkan kita ke data master ya si barang ini otomatis si Asus ini 10 tuh. Ya kan? Otomatis 10. Kemudian kita ke transaksi lagi yang masuk, misalkan oh bukan 10 harusnya, 8 harusnya. Nah, tinggal edit aja. 8 sini. Misalkan kita masuk, kan ini 8 nih. Nah, berarti kan harusnya di sini 8 juga kan. Nah, udah juga nih 8 nih. Ternyata misalkan oh, ternyata yang barang masuk tuh bukan si Asus ini, tapi si Lenovo Oke ini.
dengan stoknya tuh 2 misalkan. Berarti kan nanti si ininya 0, ininya 10 kan. Kalau misalkan kita ke transaksi lagi, nah berarti yang edit yang ini kan, yang si Asus A12 Lite ini. Berarti kita edit. Misalkan di sini kan tadi kan salah barang kan, salah barang harusnya Lenovo oke. Misalkan dengan jumlah 2 kan ininya. Nah, kalau misalkan edit barang, nanti kita edit barang di sini, berarti yang di barangnya itu, yang si Lenovo OK-nya ini berarti kan 10. Nah, berarti si Asusnya jadi 0 lagi. Kita edit, ini ya tuh, udah diganti Lenovo OK, ini 2 ya. Kalau misalkan kita ke data master, barang. Nah, bener kan? Stoknya jadi 10, ininya juga 0, balik lagi soalnya dia. Balik lagi ke stok awalnya si Asus ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke barang keluar sekarang ya. Nah, barang keluar ini ada beberapa juga yang udah saya input ya sebelumnya. Kalau misalkan pengen kita eh, ada barang keluar, misalkan si Lenovo OK ini tadi ya. Lenovo OK tadi kan datanya kan 10 ya. Ini 10 ya. Berarti kalau misalkan keluar 3 gitu kan. Berarti kan dia sisa stoknya 7 kan. Oke, kita coba sini ya. Kita ke barang keluar. Misalkan kita tambah barang keluar nih, misalkan si Lenovo oke, atau misalkan si ini deh, si Asus. Contoh aja ini. Berarti, dia kan berarti stoknya 0 kan. Kalau misalkan kita keluarin misalkan jumlahnya 2, berarti kan dia harusnya nggak bisa kan dong. Misalkan keterangannya tahu apa sih, Surabaya lah mungkin gitu. Nah, di sini kan harusnya si Asus ini nggak bisa kan dia transaksi untuk barang keluar karena stoknya aja nggak ada gitu loh. Kalau misalnya kita ini tuh dia akan gagal input data ya gitu kan, jumlah melebihi stok barang, soalnya kan dia di sini kan dia 0 ya nih, jadi dia nggak bakal bisa gitu. Kita ke barang keluar lagi, sini lagi, kita masukin yang si Lenovo OK. Nah, misalkan jumlahnya kan tadi 10 ya, kita kurangi lagi 2, berarti kan 8 kan. Kondisinya baik, ininya misalkan baik juga, contoh aja kita add. Nah, dia kan berkurang ya jadinya. Kalau misalkan kita cek di data barang, nah dia berkurang kan jadi 8. Nah, misalkan eh, situasinya sama kayak nih, kayak yang si barang masuk, ternyata yang keluar itu bukan si Lenovo OK, tapi si Lenovo A14U ini. Berarti kan dia kembali lagi kan 10, yang ininya stoknya 8 kan, harusnya dibalik kan. Soalnya dia salah transaksi misalkan. Terus kita edit, berarti kan editnya yang ini ya. Kita edit, ternyata kan harusnya si Lenovo A14U kan. Kita edit barang keluar. Nah, udah nih, berubah nih A14U ya. Berarti kalau kita ke data master, terus kita ke barang. Nah, ini udah balik lagi nih dia nih. Udah balik ke yang seharusnya yang udah diedit tadi. Jadi si Lenovo-nya stoknya jadi 8 karena dia udah ada barang keluar. Si Lenovo-nya kembali lagi karena yang sebelumnya kan diedit kan, jadi dia stoknya nambah lagi gitu. Oke, berarti kita langsung ke laporan ya. Maaf, klik. Oke, di sini untuk print laporan si data barang ya, berarti kan yang ada di gudang saat ini kan, berarti kita print aja di sini misalkan. Nah, di sini otomatis tergenerate ya, bisa print PDF juga, misalkan kita print tuh udah formatnya PDF gitu. Ini juga data-data barangnya ya kayak gini, yang udah ada di sini kan, sama kayak yang di sini juga. Stoknya 8, tadi kan yang berkurang itu ya, Lenovo-nya masih 10, Asusnya masih 0 gitu. Oke, kita close di sini.
Kemudian kita masuk ke laporan barang masuk. Oke. Nah, di barang masuk ini kan ada by tanggal ya, ada by bulan, sama tahun. Di sini dicontohin untuk barang masuknya ini kita by tanggal dulu ya. Misalkan pengen dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Contoh di sini dari tanggal 1 Juni ya sampai 30 Juni, berarti kan 1 bulan nih. Kita print nih. Nah, otomatis ada nih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih. Nah, ini datanya. Tanggalnya ada, barangnya apa yang masuk, berarti kan jumlahnya berapa yang masuk, kondisinya kayak gimana gitu. Kalau misalkan pengen jadiin PDF ya tinggal print aja, ntar otomatis masukin PDF kok. Jadi bisa, atau langsung mau save as PDF juga bisa ini. Oke. Terus kita masuk ke by bulan ya. Di sini by bulan. Tahunnya ini kita ngikutin berdasarkan inputan barang masuk barang keluar ya. Kalau misalkan datanya di 2021 itu ada, berarti kan ya otomatis di sini juga ada gitu. Karena di sini kan baru 2022 doang. Jadi ya yang muncul hanya tahun 2022 aja. Terus misalkan dari Januari atau April lah, April sampai Mei misalkan. April sampai Mei, berarti kan nggak ada transaksi kan? Soalnya kan transaksinya kan tadi di bulan Juni semua ya. Nah, jadi nggak ada nih. Nggak ada data laporan pada tanggal tersebut, yaitu April sampai Mei itu nggak ada. Oke, kita coba masuk ke Juni ya tadi ya. Misalkan dari Mei sampai Juni. Berarti kan ada kan harusnya kan. Nah, tadi juga tampil ya datanya ya. Karena kita masukin data masuknya kan baru 3 record ya. Oke. Ini untuk by bulan ya. Terus di sini untuk by tahun. Berarti kan tahun cuma satu doang kan, 2022 doang. Sebenarnya datanya ya emang adanya cuma 2022 aja. Nah, kayak gini ya. Laporan barang masuk 2022 kayak gitu. Ya, ini selanjutnya juga untuk laporan barang keluar juga sama sih. Tanggalnya kita masukin tanggal 1 sampai tanggal 9 misalkan. Hari ini ya berarti. Tuh, sama ya. Oke. Kan tadi kan yang kita lakuin sekarang tadi nih, yang Lenovo A14U. Jumlahnya 2. Terus juga sama ya, by bulan juga misalkan sampai Desember deh. Biar semua kelihatan datanya. Nah, ini berdasarkan bulan juga. Kemudian ini by tahun juga, karena datanya cuma ada 2022 aja. Nah, kayak gini ya jadinya. Oke. Nah, kalau misalkan kita ini kan data user ya. Kalau misalkan kita login sebagai staff ya, ini kan harusnya si user kan nggak bisa, user si staff ini kan nggak bisa ngakses si data user kan, nggak boleh dia. Cuma admin aja yang boleh. Kalau misalkan kita login sebagai staff, kita logout ya. Misalkan tadi kan Syahrul ya. Bentar nih, ngelag gini saya. Oke. Misalkan Syahrul tadi. Kita login ya. Kita login. Nah, menu untuk data usernya tuh nggak ada nih. Tuh, berarti cuman data-data utamanya aja yang kayak tadi. Soalnya kan ya staff kan ya untuk fungsinya kan dia cuman transaksi sama yang ini data master doang kan, sama laporan, ngeliat laporan. Kalau misalkan dia maksa pengen masuk ke link user nih misalkan, kita enter, nah dia nggak bisa balik lagi ke sini nanti kayak gitu. Oke, mungkin sekian ya untuk presentasi atau demonya. Kurang lebih dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.